Oke, halo, semangat pagi semuanya ya. Nah, jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang permutasi bagian pertama ya. Jadi video ini diharapkan akan membantu kalian dalam pembelajaran di kelas nanti. Jadi kita mulai saja ya. Nah, yang pertama yaitu kita bisa mulai dari permutasi itu apa ya. Jadi di sini permutasi secara umum dapat dikatakan sebagai banyaknya cara menyusun suatu jumlah objek dengan memperhatikan urutan, ya, dengan memperhatikan urutan. Jadi di sini permutasi itu dengan cara memperhatikan urutan, ya. Maksudnya itu adalah misalkan seperti kita menulis angka 1 dan 2. Jika kita buat 1, 2, ini kan dibaca 12. Tapi kalau kita buat 2, 1, ini dibaca 21. Nah, permutasi itu memperhatikan urutan seperti ini. Jadi, 12 itu tidak sama dengan 21. Ya, misalkan juga nanti kalau kita menyusun AB, itu dikatakan tidak sama dengan BA. Jadi, permutasi memperhatikan urutan. Seperti itu ya. Jadi, kita menentukan banyaknya susunan berbeda dari sejumlah objek dengan memperhatikan urutan. Nah, di sini permutasi kita bahas bagian pertama secara dua garis besar, yaitu pertama Pn, N ya, ini dapat dibaca permutasi tingkat N dari N unsur. Lalu yang kedua adalah Pn, R, dibaca permutasi tingkat R dari N unsur, di mana nanti di sini R itu kurang dari sama dengan N. Nah, apa bedanya kedua buah permutasi ini? Jadi secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Pn, N ini maksudnya seperti ini. Misal kita diberikan 3 buah angka yaitu 1, 2, dan 3. Lalu kita diminta untuk menyusun ketiga angka ini, ya. Ketiga angka ini dengan memperhatikan urutannya tentu ya. Jadi pertama misalnya apa? 1, 2, 3. Yang kedua apa? 1, 3, 2. Nah, dan seterusnya. Jadi seperti itu ya. Jadi di sini kalau ada 3 objek atau 3 unsur, maka nanti permutasi 3,3 atau permutasi tingkat 3 dari 3 unsur yang ada. Ya. Nah, beda dengan ini adalah misalkan kita diberikan 3 angka lagi ya, jadi 3 objek yaitu angka 1, angka 2, dan angka 3. Nah, di sini tidak disusun keseluruhan objek ini ya. Jadi ketiga angka ini tidak dipilih, tapi misalkan cuma akan disusun sejumlah 2 angka saja. Nah, seperti itu. Maka nanti angka yang bisa mewakilinya apa saja. Misal saja nanti terpilih angka 1 dan 2. Lalu apa? 1 dan 3. 2 dan 1. Dan seterusnya. Jadi di sini karena tersedia 3 unsur dan yang dipilih atau yang disusun cuma 2 unsur, maka ini dapat disimbolkan dengan P3,2 ya. Jadi permutasi tingkat 2 dari 3 unsur yang ada. Nah, oke seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Lalu berikutnya untuk lebih jelas lagi ya membedakannya. Nah, ini berapa banyak bilangan ratusan yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, dan 3 tanpa ada angka yang berulang. Jadi ini nggak boleh 1, 1, 1 ya atau 2, 2, 1 nggak boleh. Jadi angka 1 digunakan sekali, angka 2 digunakan sekali, angka 3 digunakan sekali. Nah, lalu berapa banyak cara menyusun 4 huruf yang berbeda? Nah, lalu nanti berapa banyak cara menyusun 5 buku yang berbeda? Jadi di sini ya, kalau misalkan kita menggunakan pencacahan banyak bilangan ratusan itu kan terdiri dari berapa digit? Dari 3 digit. Sehingga nanti di sini 1, 2, 3 itu seluruh angkanya itu kita gunakan. Sehingga nanti kalau dengan mencacah kita dapatkan apa aja? Yaitu 1, 2, 3, 1, 3, 2, seperti itu ya. Ini udah habis, sekarang misalkan ratusannya itu adalah 200, berarti 2, 1, 3, habis itu 2, 3, 1, nah nanti berikutnya 3, 1, 2, dan 3, 2, 1. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi total ada 6 buah bilangan ratusan berbeda yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, dan 3. Tapi ketimbang kita mencacah seperti ini, kita bisa menggunakan aturan perkalian yang sudah kita pelajari kemarin.
Ya, kita bisa buat 3 kotak, di mana kotak pertama itu mewakili ratusan, kotak yang kedua mewakili puluhan, dan kotak yang ketiga mewakili satuan. Jadi di sini karena kata-katanya hanya menyusun bilangan ratusan, tentu bilangan 3 angka yang tanpa ada syarat, atau syaratnya gimana? Harus ketiga-tiganya kotak ini terisi dengan angka, ya. Nah, di sini maka angka ratusan itu dapat diwakili oleh siapa aja? 1, 2, dan 3, ya. Dapat diwakili oleh ketiga angka ini, sehingga kotak ratusan dapat diisi oleh 3 buah angka, yaitu angka 1, angka 2, angka 3. Jadi total ada 3 angka yang dapat mewakili atau mengisi kotak pertama, kotak ratusan. Lalu berikutnya, karena tanpa ada angka yang berulang, maka misalkan yang terpilih adalah angka 1, maka berikutnya tersisa 2 angka yang mewakili kotak ratusan. Ya, jadi misalkan angka 1 sudah tidak digunakan lagi, karena sudah digunakan di depan, maka berikutnya cuma angka 2 dan 3 saja. Nah, di sini cuma ada 2 angka. Misal sekarang angka 2 yang sudah kita gunakan di sini ya, angka 2. Nah, jadi angka 1 pertama, sekarang angka 2, maka berikutnya hanya tersisa satu angka saja, yaitu angka 3. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti di sini ada berapa banyak angka atau bilangan ratusan yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, dan 3 tanpa ada angka yang berulang? Jawabannya adalah menggunakan aturan perkalian. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6 cara. Sama dengan cara pencacahan. Ya. Jadi, kalau pertanyaan berikutnya, berapa banyak cara menyusun 4 huruf yang berbeda? Misalkan hurufnya adalah A, B, C, D, misal saja ya. Nah, maka nanti yang pertama apa? Bisa A, B, C, D, lalu bisa A, C, B, D. Nah, jadi ketimbang kalian mencacah, bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan perkalian juga ya, menggunakan aturan perkalian. Nah, jadi kotak yang pertama itu dapat diisi oleh A boleh, B boleh, C boleh, D boleh. Jadi nanti ada 4 unsur atau 4 huruf yang dapat mengisi kotak pertama, ya. Nah, karena sudah diisi, kotak pertama dengan suatu huruf, misalkan A, maka berikutnya 3, misalkan B, maka berikutnya 2, misalkan C sudah digunakan, berikutnya 1. Jadi, ada berapa banyak susunan berbeda dari 4 huruf yang berbeda adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sama dengan berapa? 4 kali 3, 12 kali 2, 24 cara. Seperti itu. Nanti kalian perhatikan pola-pola yang terbentuk di sini ya. Jadi nanti kalau ada berapa banyak cara menyusun 5 buku yang berbeda, nah tolong dijawab dulu ya. Tolong dijawab sendiri. Nanti kita bahas. Oke, berikutnya. Jadi nanti pada pertemuan besok, kita akan membuat kesimpulan. Jadi, ada berapa banyak cara menyusun N buku yang berbeda. Jadi, kita bisa buat sejumlah N buah kotak. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, nanti pertama ada apa? Ada N. Berikutnya ada N-1, karena sudah digunakan 1, seperti itu ya. Jadi, nanti ini akan kita pelajari pada pertemuan di kelas, akan kita bahas di sini ya. Nah, nanti kita akan pelajari atau menentukan formulanya seperti apa. Nah, jadi itu tadi merupakan contoh-contoh kasus dari penerapan permutasi tingkat N dari N unsur, ya. Nah, permutasi tingkat N dari N unsur. Nah, jadi nanti artinya terdapat N buah unsur dan akan menyusun keseluruhannya atau sejumlah N unsur tersebut dengan cara yang berbeda. Jadi nanti di sini tugas kita adalah menentukan formula dari Pn, N ya, atau permutasi tingkat N dari N unsur yang ada. Nah, seperti itu. Kita bahas di kelas ya. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini ada soal-soal juga atau ada kasus-kasus juga, tapi akan berbeda dengan kasus sebelumnya. Contoh yang pertama, berapa banyak bilangan ratusan yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 tanpa ada angka yang berulang. Di sini bilangan ratusan, tapi angka yang disediakan itu ada 6 buah angka. Nah, kita sudah tahu dari tadi ya, bahwa ratusan itu cuma terdiri dari 3 digit angka. Sedangkan di sini ada 6 angka yang tersedia. Nah, tentu beda dengan kasus sebelumnya. Lalu yang ini, berapa banyak cara menyusun 2 huruf berbeda dari huruf A, B, C, D dengan memperhatikan urutan.
Nah, jadi ini sudah jelas-jelas mengarah ke permutasi. Jadi ada 4 unsur ya, 4 huruf, tapi disusun atau diambil cuma 2 saja. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak keempat-empatnya, tidak semuanya. Lalu juga ini, berapa banyak cara menyusun 3 buku dari 5 buah buku yang berbeda. Nah, jadi dari 5 buku itu disusun cuma 3 buku saja. Ya. Nah, jadi ini kita bahas dari soal yang pertama ini ya. Jadi di sini sama konsepnya dengan yang sebelumnya. Kita bisa gunakan aturan perkalian saja. Kotak pertama mewakili ratusan, kotak kedua mewakili puluhan, kotak ketiga mewakili satuan. Jadi di sini karena cuma bilangan ratusan, maka kita harus mengisi ketiga kotak ini ya dengan meyakinkan dia adalah 3 angka yang berbeda tanpa ada perulangan. Jadi di sini kotak ratusan dapat diisi oleh siapa? Dapat diisi oleh 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh, 6 juga boleh. Jadi totalnya di sini ada 6 angka yang dapat memenuhi atau dapat mengisi ratusan. Berikutnya, karena tanpa ada angka yang berulang, maka tersisa cuma lagi 5. Berikutnya ada 4. Nah, jadi di sini ada berapa banyak cara, yaitu 6 kali 5 kali 4. Nah, seperti itu. Jadi nanti dapat ada sejumlah ini cara ya, tinggal dikali saja. Nah, sama dengan berapa? 6 kali 5, 30. 30 kali 4 adalah 120. Jadi ada 120 bilangan ratusan berbeda yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, lalu berikutnya bagaimana? Berapa banyak cara berbeda ya menyusun dua huruf? Berapa banyak cara menyusun dua huruf berbeda dari huruf-huruf A, B, C, D? Nah, dengan memperhatikan urutan. Jadi di sini ya, karena memperhatikan urutan, maka AB tidak sama dengan BD ya. Nah, jadi di sini di kotak pertama dapat diisi oleh A, dapat diisi B, dapat diisi C, dapat diisi oleh D. Jadi di sini ada berapa huruf yang dapat memenuhi atau mengisi kotak pertama? Ada, iya, ada 4. Misalnya sudah dipakai 1, maka berikutnya ada 3. Nah, berarti sama dengan 4 dikali 3. Nah, lalu berikutnya, berapa banyak cara menyusun 3 buku dari 5 buku yang berbeda? Maka sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Jadi di sini yang pertama ada 5, berikutnya ada 4, berikutnya ada 3. Ya, jadi di sini ada 5 buku, misalkan buku itu adalah buku A, habis itu buku B, buku C, buku D, buku E. Jadi kan kelima-lima buku ini boleh menyusun yang pertama. Karena satu buku sudah tersusun, maka berikutnya sisa cuma 4 buku saja yang belum tersusun. Dan seterusnya seperti itu. Ya. Nah, jadi sampai pada akhirnya nanti kita akan mencoba untuk memformulasikan atau menentukan rumusnya. Berapa banyak cara menyusun R buku dari N buku yang berbeda. Tentu di sini R itu nilainya kurang dari N ya. Lebih kecil, nggak mungkin R lebih besar. Ataupun mentok-mentok maksimal, seperti itu. Nanti ini kita akan bahas atau kita akan kerjakan di kelas. Nah, jadi nanti ini kita akan mencoba untuk mencari atau menyimpulkan bagaimana formulasi dari Pn, R yang dapat dibaca permutasi tingkat R dari N unsur. Ya, jadi nanti terdapat N unsur dan kita akan menyusun sebagian atau keseluruhan unsur tersebut dengan cara yang berbeda, di mana memperhatikan urutan ya, dan R kurang dari sama dengan N. Nah, nanti tugas kita adalah menentukan atau membuat formula apa rumus dari Pn, R. Nah, seperti itu. Jadi demikian saja video kali ini. Semoga bermanfaat untuk pembelajaran di kelas nanti. Oke.